Ini adalah video lanjutan pembahasan soal untuk buku soal-soal kiat sukses USDA 2021 mata pelajaran IPA paket 1. Nomor 16, ini tentang sistem peredaran darah. Ada gambar skema jantung. Bagian jantung yang berisi darah bersih ditunjukkan oleh nomor. Darah bersih itu yang dimaksud darah yang kaya oksigen. Nah, sebelumnya coba kita lihat urutan peredaran darah mulai dari jantung nanti sampai ke jantung lagi. Kita mulai dari nomor 4, bilik kiri. Jadi, darah yang ada di jantung itu dipompa ke seluruh tubuh melalui bilik kiri. Nah, nomor 4 ini darah dipompa melalui nomor 6 yaitu arteri yang besar, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dari tubuh, darah akan dialirkan ke jantung lagi melalui pembuluh vena, masuk ke jantung bagian nomor 1 yaitu serambi kanan. Dari serambi kanan, darah dialirkan ke bagian bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan, darah dipompa lagi menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis sampai ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini, darah yang tadinya sudah beredar ke seluruh tubuh, akhirnya banyak terdapat karbon dioksida, maka ketika sampai di paru-paru, akan ditukar dengan oksigen. Jadi, kalau darah sudah melewati paru-paru, berarti darahnya sudah kaya oksigen lagi. Nah, dari paru-paru dikembalikan ke jantung, masuk melalui nomor 2, serambi kiri. Berarti di serambi kiri ini darahnya kaya dengan oksigen. Masuk ke bilik kiri ini juga masih kaya oksigen. Nah, jadi bagian jantung yang berisi darah bersih atau kaya oksigen adalah pada nomor 2 dan 4 di gambar ini, atau serambi kiri dan bilik kiri. Kalau gambar di soal berarti pada nomor 1 dan 2. Serambi kiri dan bilik kiri. Jadi nomor 16 jawabannya A. Nomor 17, tentang sistem pernapasan. Urutan terjadinya inspirasi pada pernapasan dada adalah, jika berbicara tentang pernapasan dada, berarti yang berkaitan adalah otot pada tulang rusuk, dan kalau berbicara tentang inspirasi, berarti otot pada tulang rusuk tadi adalah kontraksi. Urutannya seperti ini. Jadi, untuk inspirasi pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi yang menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dadanya membesar, volume paru-paru pun bertambah. Karena volume paru-paru Nomor 17, tentang sistem pernapasan. Urutan terjadinya inspirasi pada pernapasan dada adalah, ya, kalau berbicara tentang inspirasi berarti ada kontraksi otot. Satunya, kalau berbicara tentang ekspirasi, udara keluar, berarti otot tulang rusuk maupun diafragma itu relaksasi. Nah, ketika berbicara tentang pernapasan dada berarti berkaitan dengan tulang rusuk. Kalau pernapasan perut berkaitan dengan diafragma. Ini adalah urutan inspirasi pernapasan dada. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga menyebabkan tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, kemudian volume paru-paru juga bertambah. Karena volume paru-paru ini bertambah, maka tekanan dalam paru-paru jadinya kecil, sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru.
Nah, kalau inspirasi pernapasan perut kurang lebih sama. Bedanya, kalau pernapasan perut berarti kita berbicara tentang diafragma. Jadi dimulai dengan otot pada diafragma berkontraksi yang menyebabkan diafragmanya mendatar. Kalau mendatar menyebabkan rongga dadanya membesar. Volume paru-paru juga bertambah. Nah, selanjutnya sama. Kalau volume bertambah, tekanan dalam paru-parunya mengecil, sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana dengan ekspirasi? Kalau ekspirasi untuk pernapasan dada, otot antar tulang rusuk itu relaksasi, sehingga tulang rusuknya turun, menyebabkan rongga dadanya mengecil, volume paru-paru juga ikut berkurang. Kalau volumenya kecil, maka tekanan dalam paru-paru menjadi besar, sehingga udaranya akan tertekan keluar dari paru-paru. Nah, ekspirasi pada pernapasan perut, di sini ada otot pada diafragma berrelaksasi yang menyebabkan diafragmanya melengkung ke atas, menyebabkan rongga dada mengecil. Kemudian volume paru-parunya berkurang, sehingga tekanan dalam paru-parunya lebih besar, yang menyebabkan udara nanti akan keluar dari paru-paru. Ini udara keluar dari paru-paru ya, bukan masuk. Udara keluar dari paru-paru. Nomor 18. Tentang sistem reproduksi. Di bawah ini adalah pasangan yang benar antara organ reproduksi dengan fungsinya, yaitu baik, di sini adalah organ-organ reproduksi pada pria. Untuk pilihan pertama, testis, apakah fungsinya tempat pematangan sperma? Bukan. Nah, testis itu yang di sini. Fungsinya untuk tempat pembentukan sperma, bukan tempat pematangan sperma. Kalau tempat pematangan sperma berada di bagian yang namanya epididymis di sini. Yang B, epididymis, tempat penghasil sperma. Nah, bukan, ini jadi terbalik ya, antara testis sama epididymis. B juga salah. C, vas deferens. Fungsinya melindungi testis. Tadi testis di sini, yang melindungi testis adalah skrotum atau skortum. Jadi seperti mantel yang melindungi testis. Kalau vas deferens itu saluran yang menghubungkan sperma yang telah matang untuk disalurkan ke luar. Ini namanya vas deferens. Terakhir, D, uretra, saluran keluarnya sperma dan urin. Oke, uretra itu yang ada di sini. Jadi dari vas deferens tadi kemudian nyambung ke uretra. Nah, uretra ini adalah saluran untuk mengeluarkan baik sperma maupun urin. Jadi pasangan yang benar adalah D. Tentang fotosintesis. Jadi ada tabel hasil pengamatan suatu percobaan fotosintesis. Di sini yang dibicarakan adalah direndam alkohol, terus ditetesi yodium. Berarti percobaan ini adalah percobaan SAKS. Baik, untuk langkah-langkah percobaan SAKS. Jadi diawali dengan menutupi sebagian daun dengan aluminium foil. Fungsinya untuk apa? Agar daun yang tertutup aluminium foil itu tidak terkena cahaya matahari. Jadinya nanti bisa dibedakan mana yang terkena cahaya matahari, mana yang tidak. Nah, nanti perbedaannya apa? Yang kedua, daun yang sudah dibiarkan terpapar matahari tadi dimasukkan ke dalam air mendidih atau air panas. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun agar gampang nanti mengetes dengan blue ball-nya.
Setelah dimasukkan ke dalam air panas, daun kemudian dimasukkan ke dalam alkohol panas yang bertujuan untuk melarutkan klorofil. Terakhir, daun akan diuji coba ditetesi dengan lugol atau iodium. Tujuannya adalah untuk membuktikan adanya amilum pada daun. Nanti bagian daun yang berwarna biru tua atau biru keunguan berarti terdapat amilum di dalamnya. Sedangkan yang setelah ditetesi itu tidak berwarna biru tua atau berwarna pucat agak putih atau pucat agak hijau, berarti di situ tidak terdapat amilum. Nah, yang terdapat amilum pastilah daun yang tadinya tidak ditutupi aluminium foil. Sedangkan yang berwarna pucat, yang tidak ada amilumnya, itu yang tadinya ditutupi aluminium foil. Oke, jadi daun ditutup aluminium foil. Setelah direndam alkohol sebelum ditetesi iodium, warnanya pucat putih. Setelah ditetesi juga pucat putih. Sedangkan daun yang tidak ditutup sebelumnya pucat putih, setelah ditetesi itu ada bercak biru keunguannya. Jadi kesimpulannya untuk percobaan ini adalah fotosintesis terjadi karena daun dipapar cahaya. Dibuktikan bahwa daun yang tidak ditutup maka ada bercak keunguan atau biru tua. Artinya, si bagian daun itu terdapat amilum karena melakukan fotosintesis. Nomor 20. Yogurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Proses yang terjadi pada fermentasinya adalah baik. Jadi prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dibantu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus yang tugasnya adalah menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 20 jawabannya adalah pada masa inkubasinya dihasilkan asam laktat. Baik, sudah selesai pembahasan soal untuk paket 1. Terima kasih sudah menyaksikan. Berjumpa lagi di video yang selanjutnya.